bilang jenis apapun itu, kalau bisa jangan khawatir, kata Paulus di situ. Jadi dia terangkan juga alasannya, ya, bawa aja dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Pada posisi itu, lalu Paulus kasih tahu begini, maka damai sejahtera Allah yang memenuhi kita, yang melampaui segala akal itu akan memenuhi kita dalam Kristus Yesus. Lalu di ayat 8 ditambahi lagi, ya, segala ada 8 hal itu, segala yang baik, ya, itu tadi kita sudah baca. Suatu kali mengenai ayat ini pernah saya alami waktu kami ketemu di kafe Harmony. Ya, kami ada 4 orang ketemu di situ. Lalu dia ngobrol, dia curhat, bro, gimana gitu ya? Kayaknya udah dia memperceraian lah keluarga kami. Kenapa bro? Jadi kami cerita-cerita di kafe di Harmony. Gini bro, sebetulnya kami melayani selama ini udah kayak topeng aja, sebetulnya udah diambang perceraian. Istri saya itu sudah mulai menggugat ke perceraian. Nah, seperti itu. Jadi singkat cerita ayat ini, yuklah bro kita pakai landasan ayat firman Tuhan ini, Filipi 4 ayat 8. Ya. Pinjam. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 8 ini. Ini landasan kami. Jadi apa aja bro, kalau mengenai ayat ini apa yang kamu pahami gitu. Lalu singkat cerita, ini sih bro udah pernah, saya pun udah sering berdoa. Lalu kemudian udah sering juga ayat ini saya minta sampai hamba Tuhan yang itu pun mendoakan saya. Oh iya, saya bilang, ya udah bro, coba geser sedikit pemahamannya ke ayat 8 gitu. Jadi singkat cerita kami sharing-sharing, lalu kami ada 4 orang. Lalu singkat cerita karena dia juga nggak mau mengalami perceraian itu, lalu 3 orang ini gimana? Kalau gini aja bro, mulai hari ini, bagaimana dulu kamu mencintai istrimu, lakukan hal yang sama. Kita main di ayat 8. Lalu di ayat 8 ini bicara begini, segala yang baik, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gimana kita pakai ayat ini bro? Kami bilang. Lalu kami bertiga itu sepakat kami akan puasa untuk menopang daripada keluarga dia. Singkat cerita, ketika selesai pertemuan itu, ini kami bahas, lalu ada juga yang bersaksi bagaimana dia tetap menyayangi istrinya. Ketika apapun yang sedang dikerjakan istri, dia tetap berkata-kata yang baik sama istrinya. Singkat cerita dia pulang. Waktu dia pulang sampai di rumah, dia gedor pintunya, katanya nggak dibuka-buka sama istrinya. Ya. Lalu digedor lagi, nggak dibuka-buka. Ternyata pintu lagi digembok. Lalu akhirnya karena digedor terus, lalu anaknya turun dari sana. Ketika anaknya turun membuka pintu, ternyata istrinya di situ di ruang tamu melihat. Lalu itu membuat dia jengkel. Lalu singkat cerita karena jengkel, padahal dekat-dekatan seperti itu kan, tapi istrinya sampai WA yang bermacam-macam sama dia. Lalu akhirnya dia telepon saya saat itu, bro, sebetulnya sih gimana ya bro? Saya mau marah sama istri ini. Dan saya udah jengkel, cuman karena tadi kita lagi sharing, lalu bro bilang segala yang manis kita harus kembali ke bagaimana dulu aku menyayangi dia, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kutahan emosi bro katanya. Ya udahlah bro, lagi kita bertiga udah puasa. Sekarang gini bro, jangan pakai caramu lagi, ya. Kita udah puasa juga. Kamu pikirkan aja, gimana waktu istri marah-marah kamu bilang I love you. Itu nggak gampang bro kalian. Ya nggak apa-apa kan, kita sudah ini. Kamu juga nggak mau kan keluarga kamu sampai ini. Jadi dia sebelumnya itu sebetulnya dia pernah gebukin istrinya, ya, sampai berdarah-darah.